Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Pada setiap diri manusia pasti pernah mendapatkan satu godaan di dalam dadanya dia, di dalam jiwanya dia, mengenai bisikan-bisikan. Ada bisikan-bisikan yang negatif yang pernah kita rasakan, sehingga menjadikan diri kita ini menjadi tidak nyaman untuk melakukan aktivitas. Bahkan itu pun juga akan kita rasakan di dalam kita beribadah, khususnya di dalam sholat atau berwudu dan lain sebagainya, sehingga itu yang disebut sebagai waswasil khannas, yaitu bisikan-bisikan halus yang dari iblis atau syaitan yang menjadikan diri kita tidak nyaman untuk melakukan aktivitas kehidupan ini. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kita akan sedikit membahas mengenai daripada waswasil khannas ini. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, waswas, kalau kita sering membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzina waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat ini sering kita baca dan memiliki satu makna bahwa waswas itu adalah suara yang sangat lembut sekali, atau biasa kita artikan sebagai bisikan. Dan bisikan ini biasanya bernilai negatif. Dia mengajak satu keburukan di dalam kita beramal, bahkan menjadikan kita menjadi yang awalnya yakin menjadi ragu-ragu. Sehingga was-was inilah yang menjadikan manusia tidak mantap lagi untuk melakukan satu aktivitas atau kegiatan. Ketika kita ingin bersedekah, maka was-was ini akan muncul. Yang awalnya kita sudah ingin mengeluarkan sedekah menjadi tidak jadi mengeluarkan sedekah itu akibat satu hal yang meragukan di dalam dirinya. Keraguan inilah yang memunculkan akibat daripada bisikan-bisikan al-khannas. Khannas ini adalah bisa diartikan atau asal katanya dari khanasa. Khanasa itu berarti atau artinya adalah kembali, atau diartikan hal yang tersembunyi. Ada juga yang mengatakan dia adalah sesuatu yang lemah atau melempem, kalau dalam bahasa yang pernah kita kenal. Karena memang khannas ini adalah syaitan yang bisa berupa daripada manusia ataupun jin. Ketika manusia itu didera yang namanya bisikan dari khannas ini, maka dia menjadi ragu di dalam melakukan aktivitasnya. Khususnya sering kita lakukan di dalam hal kita sholat, maka atau kita melakukan hal berwudu, yang terjadi adalah dia mengulang-ulang lagi amal atau berwudunya dia, sholatnya dia, sehingga ada satu hal yang tidak nyaman di dalam dia melakukan sholat atau wudu tadi itu. Akibatnya dia menjadi berat untuk melakukan amal ibadah. Sholatnya dia nilai menjadi berat, wudunya menjadi hal yang sangat memberatkan untuk dia lakukan. Tujuannya hal ini adalah agar manusia tadi itu meninggalkan yang namanya ibadah. Karena dia merasa berat di dalam wudunya, maka dia akan meninggalkan wudu, akan meninggalkan sholatnya. Karena dia
berpikir banyak hal yang harus dia pikirkan, sehingga menjadi berat ini salat, membebani dirinya. Salat, ibadah bukan menjadi hal yang wajib atau menjadi hal yang dia butuhkan, tapi menjadi hal yang sangat memberatkan dalam hidupnya dia. Itu tujuan daripada waswasil khannas. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, berhati-hatilah kita ketika kita mengidap penyakit yang namanya waswasil khannas. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, waswasil khannas yang biasa dirasakan bagi seseorang khususnya di dalam ibadah. Kita akan membicarakan di dalam hal kita sholat atau wudhu menjadi salah satu contoh. Kebanyakan seseorang, cirinya seseorang mendera penyakit yang namanya waswasil khannas ini adalah ketika dia sholat, maka dia akan mengulang-ulang takbirnya, takbiratul ihramnya, karena dia merasa dirinya belum masuk di dalam sholatnya. Nah, ini penyakit yang harus kita waspadai. Kemudian di dalam rokaatnya, karena dia terlalu di dalam khusyuk di dalam sholat, bukan khusyuk tapi satu bisikan-bisikan yang ada di dalam dirinya untuk bisa merasakan kekhusyuan di dalam sholatnya, sehingga berantakan itu kekhusyuan yang sebenarnya di dalam sholatnya. Kemudian sebelum daripada sholat adalah wudhunya, karena memang wudhu ini kunci daripada kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Itu pun syaitan tidak akan berhenti untuk menggoda manusia. Dia akan menggoda manusia dengan bisikannya dia kepada manusia tersebut, dengan dia mengulang-ulang wudhunya. Dia merasa belum sempurna di dalam basuhan mukanya, maka dia ulangi itu. Basuhan wudhu itu lebih daripada 3 kali. Sunnah seseorang untuk melakukan wudhu itu di antara setiap anggotanya adalah 3 kali. Tapi lebih daripada itu, maka itu menjadi hal yang was-was. Maka harus kita hindari. Dia harus menghentikan di dalam kegiatan itu atau menambah daripada jumlahnya basuhan yang dia lakukan. Ikuti Nabi, maka itu menjadi kesempurnaan di dalam wudhu kita. Dengan kita tambah jumlahnya. Imam Ghazali pernah menyatakan bahwa ada jenis jin yang ada di dalam kamar mandi atau tempat orang itu berwudu. Beliau pun mengatakan itu adalah walhan atau apapun namanya, yang dia bertugas untuk menggoda manusia di dalam hal dia bersuci. Maka bacalah doa ketika kita masuk ke kamar mandi dan keluar dari kamar mandi, agar supaya kita terhindar daripada godaan-godaan syaitan atau jin di dalam hal kita melakukan bersuci, berwudu ataupun istinja. Karena dengan berwudu yang sempurna tanpa adanya sifat was-was, maka insya Allah sholatnya pun akan terjaga daripada sifat bisikan-bisikan syaitan atau waswasil khannas. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, ada satu pesan di dalam Rasulullah SAW, bahwa jika engkau memperberat agama, maka ketahuilah engkau akan dipersulit sendiri oleh agama itu. Engkau akan dikalahkan oleh agama itu. Jadi
Intinya adalah bahwa lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita memperberat di dalam kita amal ibadah kita kepada Allah. Jika kita memperberat dengan amal ibadah kita kepada Allah, maka yang terjadi adalah hal yang memberatkan diri kita, dan itu menjadi diri kita akan meninggalkan amal ibadah itu, menjadi bosan, ya, menjadi dia tidak nyaman, sehingga bukan menjadi hal yang dibutuhkan di dalam kita beribadah kepada Allah, tapi menjadi beban hidupnya dia bertambah berat. Ini memang tujuan daripada syaitan untuk menggoda manusia. Maka bagaimana cara untuk menanggulangi daripada kita terhindar daripada waswasil khannas ini? Yang terpenting adalah yang pertama, jangan dia hiraukan bisikan-bisikan tadi itu. Jangan dia ikuti atau turuti daripada bisikan tadi itu. Seperti tadi, berwudu, ya kita lakukan saja 3 kali sunnahnya. Salat takbiratul ihram, dengan kita niatkan di dalam niat salat tadi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cari yang lainnya dan lain lebih daripada itu. Kemudian tancapkan di dalam keimanan diri kita bahwa ajaran syariat ini adalah ajaran yang mudah. Yassiru wala tu'assiru, itu pesan Nabi SAW. Permudahlah, jangan kau perberat di dalam dirimu untuk menjalankan amal ibadah ini. Maka itu akan menjadi hal yang terhindar daripada sifat atau bisikan-bisikan waswasil khannas. Kemudian belajarlah. Dengan kita mempelajari, maka semua itu kita akan terhindar daripada bisikan-bisikan syaitan itu. Karena memang hanya orang-orang yang bisa mencegah untuk munculnya sifat tadi itulah yang terhindar. Orang yang dia merasakan daripada was-was di dalam sholatnya akan terhindar ketika dia mengetahui daripada sunnah-sunnah wudu atau wajib-wajibnya wudu. Begitu pula di dalam dia beristinja, dia mengetahui daripada hukum-hukum beristinja, dan itu akan menghindari dirinya dari bisikan-bisikan atau waswasil khannas. Dia juga tahu bagaimana cara sholat yang baik, apa itu wajibnya, apa itu sunnahnya. Dia ketahui dengan ilmu, dengan syariat, dengan ilmu fikih, maka itu akan terhindar daripada waswasil khannas, karena dia tahu batas-batasnya, ukuran-ukurannya. Itu salah satu daripada manusia yang bisa terhindar daripada penyakit waswasil khannas. Semoga hati kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bisikan-bisikan syaitan, bisikan waswas yang menjadikan diri kita tidak nyaman. Dan insya Allah amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, dan kita mudah untuk melakukan amal ibadah ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.